Oke, halo YouTube, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal memasuki serial terbaru lagi nih buat di channel YouTube aku. Apa tuh serial terbarunya? Serial terbarunya itu adalah Retail. Apa tuh Retail? Retail adalah singkatan dari review hotel. Dan di Retail episode pertama ini aku bakalan nge-review hotel di daerah Bogor. Hotelnya itu namanya Aston Bogor and Resort Hotel. Nah, kalau kalian dari Jakarta dan kalian pengen ke Aston Bogor ini, kalian tuh cukup lewat tol Jagorawi dari Jakarta ke Bogor itu sekitar 50 menit. Dan hotel ini tuh sekitar 10 menit dari Kebun Raya Bogor. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lihat aja lobby areanya kayak gimana. Let's go. Oke, sekarang kita udah memasuki area lobby dari Hotel Aston Bogor and Resort. Jujur ya, kalau aku bisa kasih bintang untuk protokol kesehatan di hotel ini, aku bakalan kasih bintang yang full. Karena protokol kesehatannya dijaga banget, bahkan bisa dibilang ketat. Pengunjung dilarang masuk kalau nggak mau pakai hand sanitizer. Oh iya, lobby area ini juga berdekatan banget sama check-in area ya. Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Nah, sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian pool yang ada di Aston Bogor Hotel and Resort ini. Nah, lobby itu kan maksudnya di lantai 3 ya guys. Nah, kalau mau ke pool ini tuh kalian harus turun dulu pakai lift ke lantai 1. Udah penasaran banget kan poolnya kayak apa? Ayo, let's go. Ini ada pool towel, jadi kita kalau mau berenang tuh minta handuk di sini. Jadi nggak usah bawa handuk yang dari kamar. Tapi emang ada beberapa hotel juga yang handuknya tuh nggak disediain di tempat kolam gitu. Kita harus bawa dari kamar. Nah, ini ada kolam pertama yang kita lihat. Tapi ini kayaknya buat kids gitu sih. Nggak kids juga sih, kayak sedang, kayak orang dewasa tapi nggak bisa berenang gitu kali ya. Soalnya 1,2 meter doang. Jadi ya so-so lah, nggak tinggi banget, nggak pendek banget juga. Nah, terus ke pool kedua tuh ada buat anak-anak tuh. Oh, children area, do not smoke. Keren banget tuh kayaknya. Soalnya kan ada anak-anaknya tuh, kalian bisa lihat tuh, anak-anak yang berdiri. Cetek banget. Dan yang gue suka walaupun ini di kolam berenang, dia tetap ada area cuci tangannya gitu loh. Nah, ini ada tempat bilas gitu. Kayaknya cewek cowok sih, bukan cowok doang atau cewek doang. Dan bukan buat anak-anak doang kayaknya, kayak cowok. Semuanya pokoknya. Nah, ini ada kamar gantinya kayaknya. Ini buat cowok dan yang ini buat woman. Nah, kalau dari bawah tadi kita naik, itu kita bakalan langsung lihat pool lagi. Tapi yang ini buat orang dewasa nih guys. Ini kolamnya dalamnya 1,4 meter. Tetap nggak terlalu tinggi. Biasanya sih aku nemuin kolam di hotel tuh 1,5 gitu. Ini 1,4. Ya mungkin biar semua orang bisa berenang kali ya. Karena kalau 1,5 ke atas kan untuk tinggi orang Indonesia takutnya ada yang beberapa yang pendek takutnya tenggelam gitu. Nah, kalau dari pool yang buat orang dewasa nih, terus kita masuk ke sini. Ini tuh ada gym area gitu guys. Nih, di sebelah sini. Nah, cuma karena pandemi, spa, tempat gym, sama kids room itu ditutup katanya. Nggak tahu sampai kapan. Coba dicek aja. Lumayan lengkap ya buat ukuran tempat gym di hotel. Dan bersih juga, mungkin karena nggak dipakai-pakai. Nah, dari tempat gym tadi kita turun ke bawah. Terus ini kita bakal lihat jogging track. Jogging track. Di sini adem banget sih, padahal ini siang ya. Tau gak sih, mau jam 11 ini tuh. Tapi ini adem banget. Nah, dari jogging track tadi tuh di sini, ini kita ketemu tempat kayak buat burung-burung gitu. Buat burung-burung, pantar burung maksudnya. Di sini sih katanya ada mini zoo, cuma dari tadi gue belum lihat mini zoo-nya. Atau mini zoo-nya cuma ini doang, gue nggak ngerti. Nanti coba kita cari ya mini zoo-nya di mana. Ini aja gue ngelilingin hotel ini udah keringetan banget, sumpah. Oh, ini ada tempat outbound tapi ditutup, say. Padahal gue mau banget, turun deh. Tuh, tempat outbound. Nah, tapi guys, walaupun kids clubnya atau kids roomnya tutup, ini tapi ada area bermain anak-anak yang outdoor, ini dibuka nih. Kita lihat ya. Lumayan lengkap sih buat anak-anak umur-umur 3-5 tahun.
Ini ada biliarnya juga, cuman tutup, maksudnya nggak boleh dipakai. Terus ada pool barnya juga, cuma tutup juga. Nah, ini tempat bermain anak-anaknya itu ada di samping kolam orang dewasa. Nah, kalau dari pool yang ini, yang aku bilang sedang ini, yang 1,2 meter dalamnya, ke sebelah sininya tuh ada ruangan buat spa. Cuman kalian bisa baca sendiri, itu tutup ya. Jadi udah nggak dibuka, tapi selama covid aja sih maksudnya. Nanti kalau covidnya udah hilang nggak tahu deh buka lagi atau enggak. Terus di sebelahnya juga ada kids club, itu juga tutup. Nah, ini kebetulan aku mau naik lift, sekalian mau tunjukin ke kalian liftnya itu bentuknya kayak gimana. Oke. Sebenarnya tuh lift nggak cuma yang di sini aja, ada juga lift di sisi-sisi lain. Cuman aku nggak tahu deh liftnya bentuknya sama apa enggak. Yang jelas yang kita lihat satu lift ini aja, oke? Di sini juga ada musola ya guys. Tuh, ke arah sana musolanya. Nah, ini kita masuk ke lift. Liftnya kayak gini, super mini. Nah, sekarang kita udah memasuki area resto untuk breakfast di hotel ini. Nama restonya itu Resto Batu Tulis. Pas di hari aku check-in di sini, jujur emang lagi rame banget karena aku juga ngeliat dari parkiran yang padat. Dan pas breakfast tambah yakin dong kalau hampir semua kamar pasti keisi. Karena di resto ini bener-bener lagi rame banget. Makanan-makanan breakfast yang disediakan oleh hotel ini pun lengkap banget. Dari Indonesian food, Chinese food, bahkan sampai Western food. Itu ada ya guys. Mau yang manis-manis ataupun asin-asin pokoknya lengkap. Ada nasi goreng, lontong sayur, sosis, macaroni and cheese. Perdonatan juga ada. Bahkan kerupuk untuk menjadi pendamping sebuah makanan aja itu lengkap banget guys di sini. Untuk minumannya pun lengkap, ada infused water, ada air mineral, sampai per jus-jusan pun ada. Oh ya, yang aku videoin ini kan breakfast hari pertama ya. Nanti pas breakfast kedua, itu bahkan ada sushi guys. Untuk rasanya sendiri pun, jujur ada beberapa menu yang memang rasanya standar. Dibilang enak banget enggak, tapi kalau dibilang nggak enak nggak mungkin. Jadi ya rasanya standar. Tapi emang ada beberapa menu juga yang menurut aku rasanya enak banget. Protokol kesehatan para pelayannya pun dijaga banget. Aku nggak pernah ngelihat ada pelayannya yang nurunin masker. Oh iya, di restonya mereka ini ada ruangan indoor dan outdoor. Untuk ruangan indoornya dingin, dan untuk ruangan outdoornya walaupun di luar tetap sejuk. Dan kalau dari ruangan outdoornya kita bisa lihat kayak orang-orang yang lagi berenang gitu guys. Nah, segitu dulu aja ya aku review menu breakfastnya. Sekarang aku mau lanjut makan dulu. Nah, dari resepsionis kita tinggal lurus aja buat masuk ke kamar aku. Tapi ini perjalanannya lumayan jauh ya guys, karena kamarku tuh di ujung gitu, tower 3. Nah, ini tuh ada kalinya gitu guys. Kata suamiku ini kalinya alami, cuman kayak dipercantik lagi dengan batu-batu gitu. Terus itu ada kolamnya juga, ada pool. Sebelah sana juga ada kalinya tuh. Let's go! Siapkan mental kalian. Mohon maaf ya guys, ini kan aku perdana ya retail di serial YouTube aku, jadi masih bawa skrip. Nah guys, kamar aku tuh nomornya 3321. Dan aku ini booking yang tipe condo 2 bedroom deluxe. Dan kamar yang aku booking ini adalah kamar terbagus atau tipe paling tinggi yang ada di Aston Bogor Hotel and Resort ini. Pertama aku mau kasih tahu kalian, di sebelah sini ada bell ya. Tapi ini udah aku ganjel, tenang aja, jadi nggak ada yang perlu buka ini. Yuk masuk ya. Nah, kalau dari pintu kita lihat di sebelah sini ada yang buat ngehidupin listriknya. Cuman waktu aku bener-bener check-in masuk ke kamar itu ini udah nempel guys. Jadi pas aku masuk ke kamar hotelnya itu posisinya udah dingin ya. Jadi pas baru masuk tuh nggak panas. Aku nggak tahu ini fasilitas semua kamar atau cuman kamar hotel yang paling bagus aja yang dapat listriknya udah dinyalain duluan gitu ya. Dan di sebelah sini tuh ada tombol yang kalau misalkan kita pencet itu artinya kita nggak mau diganggu sama pihak hotel ya. Nih yang gambar lonceng ini, lonceng dicoret ini ya. Nah, kalau di sebelah ini gambar housekeeping gitu, itu artinya kita pengen minta kamar kita cepet-cepet di make up atau dibersihin ya. Nah, di sebelah ini tombol lampu seperti biasa tuh ya.
Nah, dari pintu masuk tadi kalau kita lanjut ke sebelah sini itu ada area kitchen ya, mini kitchen. Ini dapat microwave, terus dapat kulkas. Nih, tuh. Ya, di kulkasnya pun waktu kita datang itu nggak ada apa-apa ya guys. Yang ada di dalam sini semuanya itu punya kita sendiri, beli sendiri. Nah, di sebelah sini ada sink ya. Jadi nggak dapat kompor ya, tapi dapat pemanas air. Ini kan standar ya. Terus dapat gelas, dapat teh, kopi dan segala macam nih. Nah, kalau yang ini itu jajanannya punya kita sendiri, kita beli ya guys. Kecuali aqua. Kalau air mineral di kamar ini tuh dapat 4 jatahnya per harinya. Jadi karena aku 2 hari atau 2 malam, itu jatuhnya dapat 8 air mineral ya. Air mineral yang dikasih sama hotel ini tuh aqua mereknya. Di bagian bawah sini ada penyimpanan-penyimpanan gitu. Nah, di bagian sini ada kayak meja makan dengan 4 kursi ya. Terus ada tempat tisu juga di atasnya. Nih. Tapi kalau pot-mie-nya ini kita bawa sendiri ya guys ya, bukan dapat dari hotel ya. Terus di bagian sini ada pajangan gitu atau lukisan. Di sini juga ada tempat-tempat kita naruh sendal, sepatu sama koper ya. Terus di tipe kamar ini tuh kita dapat sofa. Jatuhnya bisa buat 4 orang ini. Tapi tadinya bentuknya nggak gini ya guys. Dia itu yang panjangnya ini di sebelah sana pojok. Yang buat 1 orangnya ini tuh di sini nih, hadap sana. Tuh. Terus mejanya di sini. Tapi karena kita extra bed 1 buat benalu. Bercanda. Tapi karena kita extra bed 1 di luar buat editor aku, dia tidurnya di depan TV. Jadi ini dia request buat taruh di pojok. Dia nggak mau ditaruh di dekat pintu keluar, nggak mau. Jadi ini kita geser, kita buat jadi kayak gini. Terus dapat meja juga ya guys. Ini kayak coffee table gitu. Nah, kalau ini tuh extra bed ya guys. 1 kasur extra bed itu harganya 450.000 kalau di Aston Bogor ini. Itu udah include handuk, terus dapat sikat gigi juga, sama jatah 1 sarapan buat 1 orang ya. Tapi 450.000 itu untuk 1 hari aja. Jadi kalau kalian extra bednya buat 2 hari, itu berarti jadi 900.000. Nah, ini bisa kita bilang di depan ruang tamunya kita dapat TV. Ini kayaknya 43 inch deh atau 32, I don't know. Pokoknya sekitaran itu pasti. Terus ada meja lagi di depan. Sorry guys, ini berantakan. Sama ada telepon buat nelfon pihak hotelnya. Tapi jujur ini kependekan sih. Jatuhnya kita kalau nelfon tuh harus duduk di sininya, tau nggak? Kalau berdiri tuh jadinya kayak gini nih. Tuh. Apa karena gua ketinggian, gua juga nggak ngerti sih. Jadi ya kurang nyaman aja gitu. Terus biasa ini ada barcode buat scan menu-menu dan segala macam. Kan sekarang udah nggak ada ini ya, menu semuanya pakai barcode gitu sebelum COVID. Terus ada kertas, ada pensil buat kita nyatet sesuatu. Terus di bawah sini, di bawah mejanya ada tempat penyimpanan. Dan dapat tempat sampah ya guys di sisi sini. Di dapur malah nggak ada tempat sampah. Adanya malah di samping TV. Next, aku mau kasih tahu kalian kamar mandi yang di luar kamar. Ya, by the way ini ada 2 kamar kan ya, tadi aku juga udah jelasin di awal. Nah, 2 kamar itu yang dapat kamar mandi di dalam hanya kamar aku aja, kamar yang besar. Kamar yang kecilnya ini nggak dapat kamar mandi di dalam. Jadi kalau orang-orang di luar kamar utama itu mau ke kamar mandi, itu kamar mandinya ini. Yuk kita masuk. Nah, kamar mandinya tuh kayak gini guys. Sorry agak berantakan ya, soalnya habis dipakai tadi. Nah, ini ada shower area. Ada air panas, ada air dingin, ya, ada water heater. Nah, kamar ini memang awalnya tuh buat 4 orang ya guys. Jadi kalau kalian nginep di sini, kalian emang dapat jatah serba buat 4 orang. Sarapannya buat 4 orang, handuknya buat 4 orang gitu ya. Makanya ini handuknya untuk di kamar mandi ini cuma dapat 2. Ini kalian aku bawa sendiri nih, ya. Di kamar mandi kamar utama itu ada 2 lagi handuk yang dapat dari hotelnya. Jadi totalnya ada 4. Terus di sini ada klosetnya lumayan bagus alhamdulillah. Dan part favorit gue tuh di sini loh. Ternyata dia tuh tempat cotton budnya tuh sendiri gitu. Cotton bud sama shower cap. Nah, ini sikat gigi yang dapat nih. Ada yang udah kebuka. Yang dapat tuh kayak gini sikat giginya. Kayu. Oke, ya standar lah ya, ada tisu toilet. Terus habis itu ini ada wastafel sama ada kaca. Oke. Terus di dalam kamar mandi itu ada ini juga handuk buat muka, setahu aku sih kalau ini. Sama dapat keset juga itu ya. Kesetnya dapat. Sama ada tempat sampah hari ini. Nah, ini kamar mandinya udah selesai. Kita lanjut review kamar kecilnya, atau ini kamar buat karan-karan aku ya. Nah, pas masuk langsung ada tombol ini ya, tombol lampu.
Nah ini sebenarnya kasurnya tuh dipisah guys ya, jadi jatuhnya twin bed gitu ya. Satu di sisi sini, kalian bisa lihat dari ininya aja nih, bantalan ini. Satu di sisi sini, satunya di sisi sana. Dan di tengah-tengahnya itu ada meja ini nih. Cuma karena karyawan aku yang cewek-cewek itu ada 4 gitu ya, jadi aku minta buat dirapetin, kata pihak hotelnya boleh gitu. Nah tapi menurut aku ini cuma cukup buat 3 orang, kalau buat berempat kan pasti sempit. Jadi aku extra bed lagi yang harganya tadi 450.000 itu. Dan extra bednya itu kayak gini guys ya, lebarnya itu 90 x 200. Ini juga kasurnya kalau dipisah nih, satu kasurnya itu lebarnya cuma 90 x 200 gitu ya. Dan kalau kalian extra bed, aku lupa kasih tahu, kalian udah dapet sama bantal sama selimutnya juga, jadi bukan cuma kasurnya doang ya. Terus di kamar ini juga dapat itu jendela, cuman aku nggak enak kalau harus ngelangkah ke kasur karyawan aku ya guys, jadi kalian bisa lihat dari sini aja ya. Ini view-nya pemukiman by the way, jadi nggak bagus juga, percuma apa yang dikasih lihat gitu ya. Terus dapat lemari ya, dapat lemari gitu. Nah ini kamar karyawan aku udah selesai, atau kamar kecilnya. Sekarang kita mau lanjut ke kamar utama. Nah di antara kamar kecil ke kamar utama itu di tengah-tengahnya tuh ada kaca gitu guys ya, jadi bisa buat ngaca gitu ya. Bisa buat ngaca, kaca buat apa lagi? By the way ini sendal Astonnya ya, kayak gini bentuknya guys. Nih. Di kamar ini kita dapat 4 sendal hotel karena emang jatahnya buat 4 orang gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen bawa orang lebih dari 4, lebih dari kapasitas yang dibolehin sama hotel, itu nggak apa-apa banget guys ya. Kalian tinggal izin aja. Paling repotnya kayak aku harus extra bed gitu Kak, biar orang-orang yang tambahannya itu bisa dapat sarapan, bisa dapat kasur gitu ya. Lanjut kita masuk ke kamar utama alias kamar aku bersama Empire. Nah masuk-masuk ini langsung ada tombol lampu ya. Nah untuk kamar utama itu kita dapat TV lagi ya guys. Cuma ini TV-nya kan lebih kecil daripada yang di depan, ya kan? Tapi nggak dapat meja di bawah TV gitu ya guys. Nah ini dapat lemari. Aku udah bener-bener perhatiin lemarinya ini. Lemarinya itu sama banget, ukurannya sama yang di kamar kecil tadi. Jadi nggak lebih besar yang kamar utama, enggak. Ini lemarinya sama aja. Oke. Terus di kamar ini juga ada view. Tapi aku dapat view-nya yang jelek guys, bukan full atau apapun. Jadi itu ini view-nya tuh jogging track gitu, cuman tetap kelihatan jalan umum di depan tuh. Jadi ya kalau cantik ya setengah-setengah lah cantiknya. Karena itunya kelihatan, kalau itu nggak kelihatan baru deh cantik menurut gua. Nah jujur aja aku tuh tidur di sini tuh sebenarnya enak, cuman kayak ininya tuh hordingnya tuh menurut aku harus di letter L-in gitu loh. Ngerti nggak sih? Ini kan lurus doang tuh. Jadi ininya tuh nganga. Jadi pas pagi-pagi tuh kalau kita mau bangunnya tuh siang, kayak emang kita lagi capek banget pengen bangun siang aja gitu. Nah nggak bisa bangun siang karena ini keluar cahaya dari pinggir-pinggir ini nih. Ini hordingnya nggak nutup sampai begini, terus nggak ada ganjelannya juga gitu ya. Jadi kalau udah timbul matahari tuh ketahuan banget. Nah di sini ada meja sudut ya guys. Terus di sini juga ada lampu. Sorry. Nih ada lampu, ada stop kontak ya di ujung kasur. Sama ada info tentang channel TV. Dan di sudut sebelah sini, ini bukan sudut sih sebenarnya, pokoknya dia di sisi-sisi kasur itu dapat meja, stop kontak, terus ada lampunya juga, ya. Dan ini dia yang paling utamanya, yaitu kasur. Kasur ini ukurannya 180 x 200 ya guys. Nah kalau kita jalan ke sini, sebelum ke kamar mandi ini ada view lagi, tapi pemukiman tuh kalian bisa lihat tuh, ya kan? Pemukiman atau perkampungan gitu. Dan sama ya guys, ini tuh kurang gimana gitu hordingnya tuh, ngerti gak sih? Jadi pas tadi aku bangun tuh cahayanya nyorot banget, nggak bisa bangun siang jadi kalau di sini. Nah kalau untuk kamar mandi yang ada di kamar utama ini, dia model pintunya tuh sliding gitu ya guys. Ya. Dan kalau kita masuk, ini dalamnya sama aja menurut aku sama yang tadi di kamar mandi luar. Dapat handuk 2, udah gitu dapat kimono ya guys, by the way in the busway. Dapat kimononya 2 doang. Di kamar aku ditaruh 1 di lemari waktu baru datang, sama di kamar karyawan tuh ditaruh 1 di dalam lemari pas baru datang. Ada wastafel, ada keset, ini handuk muka. Terus ya udah, wastafelnya ada air hangat, air dingin. Terus area showernya juga dapat air panas sama air dingin. Jadi menurut aku sama aja kalau kamar mandi. Nggak ada bedanya sama yang di luar. Dan dapat kloset juga. Klosetnya juga sama, mereknya, bentuknya, gedenya sama. Dan aku juga lupa mau bahas ke kalian, ini lantainya tuh modelnya kayak gini ya guys. Jadi bukan marmer, dia kayak kayu, tapi bukan kayu juga sih, ini sebenarnya kayak ubin biasa, tapi di motifnya tuh motif kayu, tau nggak? Ya kan, lu ngerasain kan teksturnya?
tapi agak mengobati lah daripada marmer atau granit itu bikin dingin banget. Dan sebelum ke teras, aku mau jelasin dulu ke kalian kalau di sini itu AC-nya sentral. Jadi satu AC ini udah buat satu kamar hotel ini ya. Jadi di kamar maupun kamar kecil itu ngecilinnya juga dari sini gitu. Jadi satu dingin kedinginan semua, satu panas kepanasan semua. Dan by the way aku mau ngasih tau kalian guys, kalau misalkan di kamar ini kita dapat balkon ya. Dan setahu aku sih semua kamar di hotel ini tuh ada balkonnya, walaupun kamar paling kecil ataupun kamar paling besar tuh ada balkonnya semua. Ya, ini kita langsung aja ke balkon. Nah, di balkon ini kita dapat 2 kursi santai ya, sama dapat 1 coffee table. Nah, ini view yang aku dapat dari teras aku ya. Sama kayak yang di kamar tadi kurang lebih, karena kan cuma sebelahan doang. Dan area inilah yang dibolehin buat ngerokok. Aku tadi udah tanya ke resepsionis, boleh nggak di dalam ngerokok, ternyata nggak boleh. Jadi bolehnya cuma di balkon aja ngerokoknya. Di kamar mandi juga nggak boleh. Kalian bakal dapat kena denda. Nah guys, aku mau ngasih tau kalian kalau misalkan aku booking kamar hotel ini tuh di aplikasi khusus member Aston ya. Nama aplikasinya itu Archipelago. Kalau untuk aku sendiri, aku udah jadi membershipnya Aston. Jadi kalau aku booking kamar hotel yang by Aston, entah itu namanya Harper atau Fave Hotel kan juga by Aston ya, itu aku bakal dapat diskon khusus dari 15% sampai 50%. Tapi kalau kalian pengen jadi membernya Aston juga, aku nggak tahu bagaimana caranya, karena waktu dulu juga aku masuk member Aston tuh pas ditawarin sama mbaknya ya. Mungkin kalian bisa tanya-tanya aja ke hotel atau resepsionis yang hotelnya by Aston. Kalian tanya aja gimana caranya jadi membershipnya Aston biar bisa dapat diskon di aplikasi Archipelago. Tapi kalian nggak cuma bisa booking kamar hotel ini di aplikasi Archipelago aja ya. Di aplikasi-aplikasi booking hotel lainnya juga bisa banget kayak tiket.com, Traveloka, Agoda. Cuma mungkin diskon yang kalian dapatkan nggak sebesar diskon kalau kalian booking di Archipelago. Nah, aku mau ngasih tau ke kalian nih, mungkin yang mau nginep di hotel ini, beberapa jenis tipe kamar yang ada di hotel ini beserta harganya. Yang paling pertama itu ada di kamar superior dengan harga 1.065.000, dan yang kedua itu ada kamar deluxe dengan harga 1.009.000, dan yang ketiga itu ada kondotel 1 bedroom dengan harga 1.200.000, dan yang keempat itu ada kondotel 1 bedroom pool view dengan harga 1.261.000, dan yang kelima itu ada tipe kamar kondotel deluxe bedroom dengan harga 1.315.000, dan yang keenam itu ada tipe kamar kondotel deluxe bedroom pool view dengan harga 1.283.000, dan yang ketujuh itu ada tipe kamar kondotel 2 bedroom dengan harga 2.099.000, dan yang kedelapan itu ada tipe kamar kondotel 2 bedroom full view dengan harga 2.154.000, dan yang terakhir tipe kamar yang aku booking ini yaitu kondotel 2 bedroom deluxe dengan harga 2.208.000. Jadi sekalian aku mau jelasin ke kalian nih perbedaannya kondo 2 bedroom yang aku booking ini sama kondo 2 bedroom yang lainnya. Kalau kondo 2 bedroom yang aku booking ini, dia itu dapat kamar mandinya 2. Kalau kondo 2 bedroom yang lainnya itu cuma dapat 1 kamar mandi. Oke guys, tetap stay tune karena aku mau kasih kalian video beberapa menit lagi aktivitas aku di hotel ini, cuman sekilas-kilas aja ya. Nanti sebelum check out baru deh aku kasih rangkumannya atau kasih kalian review bagaimana perasaan aku atau pengalaman aku nginep di hotel Aston Bogor and Resort ini. Oke, tontonin terus ya guys. Bye-bye. Oke guys, sebelum kita lanjut ke aktivitas aku di hotel ini, aku mau ngasih tahu kalian dulu nih kalau tunik yang aku pakai kali ini aku belinya di c_homeware.tangsel. Tuniknya ukurannya itu all size, muat dari S to XXL. Bahkan yang BB-nya sampai 100 kg pun muat loh guys pakai tunik ini. Buat kalian nih para pecinta tunik, wajib banget deh kalian beli tunik di c_homeware.tangsel. Karena tunik-tunik yang mereka jual tuh banyak pilihan warna dan modelnya tuh kekinian, jadi nggak pasaran gitu. Oh iya, kalian juga bisa langsung join member dan reseller loh. Untuk kalian yang mau join member, kalian bakal dapat cashback 500.000, dan buat kalian yang mau join reseller, tenang aja, tetap bakalan ada hadiah-hadiah menarik kok buat kalian. Nama Instagramnya c_homeware.tangsel udah aku taruh di video ya. Tapi kalau kalian mau gampang, tinggal langsung klik aja buat order. Kalian bisa mampir ke kolom deskripsi karena link Instagramnya mereka udah aku taruh di situ. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja follow dan order ya. Sekarang yuk kita lanjut ke aktivitas aku selama di hotel ini.
Nah guys, alhamdulillah sekarang kita udah selesai aktivitas di Hotel Aston Bogor and Resort. Dan ini kita udah mau check out. Ini sebenarnya juga late check out, harusnya check out jam 12. Ini kita udah setengah 1 belum keluar juga. Tapi aku tadi udah izin kok sama resepsionisnya buat late check out. Oh ya, sebelum aku review hotel ini, aku mau kasih tau ke kalian kalau misalkan mereka tuh ada mini zoo, tapi mini zoo-nya ternyata tutup. Pantesan pas aku keliling-keliling di hotel ini, aku nggak nemuin mini zoo-nya. Ternyata pintu buat ke mini zoo-nya itu ditutup. Terus ada beberapa juga yang lupa aku sampaikan pas kemarin aku review kamarnya. Aku mau ngasih tahu kalau misalkan saluran TV di hotel itu semuanya pakai TV kabel ya guys, yang di kamar maupun yang di ruang tamu. Kemarin aku juga lupa ngasih tahu kalau di setiap kamar yang ada lemari bajunya, itu di dalam lemari bajunya juga ada brankas. Kemarin aku nggak buka lemari baju aku karena banyak pakai gitu kan, gitu ya. Tapi yang jelas mereka punya brankas kok guys. Nah ini aku juga lupa kasih tahu kalau misalkan di setiap kamar mandi itu kalian bakal dapat bed and shower gel sama ada conditioning sampo ya. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu bawa lagi dari rumah. Cuman kalau aku tuh, kalau kalian kemarin ngeliat pas review kamar mandi banyak sabun, sampo, karena aku nggak biasa pakai sabun dan sampo dari hotel. Tapi buat kalian yang pengen jadi backpacker ya, namanya jadi pengen simple aja gitu, kalian gak usah bawa-bawa kayak gituan. Udah dapat dari hotelnya. Dapat sikat gigi juga, dapat odol, shower cap, pokoknya dapat banyak banget lengkap ya. Jadi sebenarnya kalian tinggal bawa baju aja sih sama bawa badan. Nah sekarang aku lanjut mau nge-review hotelnya dari segi protokol kesehatannya dulu ya. Dari segi protokol kesehatannya dulu, aku acungin jempol, keren banget. Semua karyawannya nggak ada yang pernah copot masker. Terus udah gitu pas kita makan di restonya itu kesannya rempong, tapi rempong ini untuk kebaikan guys, kita harus pakai sarung tangan. Nah tadi pas sarapan hari kedua aku sempat lupa pakai sarung tangan pas ngambil makanan, dan itu ditegur guys sama pihak restonya, pakai sarung tangan ya bu baru boleh ngambil makanan gitu. Jadi protokol kesehatannya top banget ya. Terus kalau dari segi kebersihan hotelnya itu menurut aku juga top banget. Aku tidak menemukan debu-debu karena jujur aja, atau tai-tai tikus tau gak sih, karena jujur aja aku tuh kalau misalnya ke hotel gitu ya, aku tuh detail banget orangnya ini dibersihin dengan aku sampai ngelihat banget gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa spot gitu atau pojokan atau tempat-tempat yang nggak dielap mungkin, sampai tai cicak atau tai tikus tuh masih ada. Cuma di hotel ini nggak ada guys, keren. Nah di sini aku juga mau bahas soal pelayanan dari hotel ini gitu ya. Jujur staff-staffnya di hotel ini tuh ramah-ramah, cuman gak ramah banget ya, cuman ramah standar aja gitu. Ramah yang sampai senyum kita disapa, terus tuh kayak ada beberapa staff yang nggak melakukan itu. Dan kalau aku boleh protes nih soal Aston Bogor, jujur aja kalian tuh late banget dalam hal kita meminta sesuatu gitu. Aku udah telepon ke resepsionis, aku minta sesuatu dan itu lama banget. Pernah adik aku pas hari pertama datang ya adik ya, tanggal 15 kalau nggak salah tuh aku check-in, itu aku pesen nasi goreng buat adik aku, itu tuh datangnya 1,5 jam kemudian tanpa ditelepon ke aku, dikasih tahu lamanya kenapa gitu. Sampai aku tuh telepon sekali masih santai, telepon kedua itu aku udah mulai mbak cepet ya gitu, emosi. Dan jujur aja aku orangnya kan sumbu pendek gitu ya. Dan yang ketiga aku tuh sampai capek, aku bilang Mas jadi gini ya, saya tuh nginep di sini mau staycation, mau tenang, jadi saya nggak mau marah-marah. Cuma ini adik saya pesen nasi goreng udah 1,5 jam belum sampai, aku bilang gitu. Terus kata pihak hotelnya, oh baik-baik bu, nanti kita coba untuk suruh cepat gitu kan. Nah itu pun setelah aku telepon yang terakhir itu 20 menit kemudian udah baru sampai. Dan aku sama adikku udah pasrah deh, datang enggak deh, terserah gitu ya. Nah pas datang ternyata mereka bilang mereka salah catat nomor kamar. Kita kan nomor kamarnya 3321, dia catatnya 3221. Yang menurut aku harusnya salah kamar tuh nggak apa-apa, salah, tapi harusnya kan bisa konfirmasi lagi. Apalagi kamar 3221 itu kamar yang salah itu menolak makanan itu, berarti kan harus dicari tahu dong. Ini malah didiemin gitu loh, nasi gorengnya pun sampai dingin. Terus waktu aku baru datang aku minta extra bed juga datangnya super lama banget. Biasanya kalau hotel-hotel lain tuh cepet gitu. Nah karena hal yang aku ceritain tadi ke kalian, aku dapet kayak komplimen ya jatuhnya. Pokoknya aku dapet dikasih bonus gitu sama mereka, permintaan maaf gitu. Aku dikasih kue sama buah-buahan, terus dikasih es teh manis juga. Aku udah maafin, cuma jujur aja pengalamannya tetap nggak bisa dilupain gitu loh, bahwa hotel ini lama dalam melayani. Jadi emang ada beberapa peristiwa yang walaupun udah minta maaf kita kan nggak bisa lupa ya gitu, dan kita akan membekas bahwa hotel ini lama dalam hal pelayanan. Kalau kamu sendiri gimana sayang? Ada yang mau diprotes atau ada yang mau dibilang bagusnya di bagian apa? Standar lah. Standar. Breakfastnya oke, breakfastnya enak-enak. Breakfastnya gimana sayang? Ya jadi nggak rugi untuk nginep di hotel ini terus kalian ngambil yang pakai breakfast gitu ya, karena breakfastnya enak-enak banget. Good job pokoknya buat chef yang ada di sini. Kolam juga banyak. Kolamnya juga banyak variasinya ya kan, maksudnya Dewasa, anak-anak, baby. ya gitu. Cuman oh ya ini kita mau bahas
kalau kalian nginepnya di sekarang ini ya, nggak tahu kalau nanti ke depannya. Kalian bayangin nggak boleh makan di kolam berenang, bolehnya minum air putih tok. Aku kan mau pesen makanan buat di kolam gitu ya, ternyata nggak bisa gitu. Dan menurut aku ya walaupun ini aturan pandemi kali ya mungkin, tapi aku jujur aja selama aku pandemi nginep dari hotel ini ke hotel ini, baru hotel ini doang yang nggak ngebolehin makan di kolam berenang karena alasan pandemi kan. Tapi boleh dong aku sebagai tamu, bukan komplain sih, lebih kayak masukan aja ya. Maksudnya gini, berenang itu menurut aku tempatnya lapar ya. Di saat kita berenang itu kita bakalan lapar guys. Jadi kalau nggak boleh bawa makanan tuh gimana ya? Aku agak ya udahlah mending gak usah berenang gitu. Tapi ya nggak tahu lah apa emang itu tujuannya, biar kalian nggak berenang atau biar nggak berenang lama-lama gitu ya. Nah bahkan sampai ciki yang kita bawa sendiri gitu, ciki dari Indomaret itu juga nggak boleh dibawa gitu. Jadi bukan makanan berat doang, ciki-cikian gitu juga nggak boleh. Apalagi yang berenang kan banyak anak kecil ya. Anak kecil kan kalau berenang pengennya makan, bukan makan di kolamnya ya guys, tapi maksudnya tuh makan di kursi-kursinya itu juga nggak boleh gitu. Bayangin perut kosong banget, makanya kemarin aku juga pas berenang tuh nggak lama. View-nya juga bagus alhamdulillah, walaupun aku dapatnya view pojokan kena jalanan gitu, tapi alhamdulillah rindang ya, jadi banyak pohon gitu loh ya. AC-nya juga dingin, karena ada beberapa hotel yang AC tuh panas sih mas ya. Nah segitu dulu aja review hotel kali ini. Aku sekalian mau ngasih tau ke kalian kalau misalkan aku setiap review hotel itu sama sekali nggak ada dibayar sama pihak hotelnya. Jadi aku bener-bener ngomong perasaan atau pengalaman aku yang sejujur-jujurnya ke kalian. Jadi harapan aku tuh kalau kalian nonton video aku tuh kalian tahu kalau kalian pengen nginep juga di hotel yang udah aku review, kalian kira-kira tahu oh pengalamannya kayak gini gitu. Walaupun nggak semua pengalaman tuh mungkin sama ya guys. Kalian kalau pengen coba nginep di hotel ini coba aja gitu. Atau kalau kalian setelah nonton video aku tetap nggak yakin mau nginep di hotel ini juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku harap video aku kedepannya bisa jadi referensi buat kalian mau staycation atau bahkan buat kalian yang mau punya acara di hotel ini gitu, dan hotel-hotel lainnya yang bakal aku review gitu ya. Kalau kalian suka serial YouTube aku yang terbaru ini yaitu Retail, kalian wajib banget kasih tau aku biar aku makin semangat buat episode series Retail ke depannya. Nah, buat kalian nih yang mungkin pengen tahu aku lebih deket lagi, silakan follow Instagram dan TikTok aku di sebelah sini. Klik follow. And then thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you on my next video. Bye bye.